Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi. Perkenalkan, nama saya Asnatul Anwar dengan NIM D1B1222005. Perkenalkan, nama saya Clara Vera dengan NIM D1B1222023. Perkenalkan, nama saya Nurmala dengan NIM D1B1222040. Oke, perkenalkan, nama saya Kesia Deswitya Resti Celita dengan NIM D1B12220. Perkenalkan, nama saya Eva Fuzi Lestari dengan NIM D1B1222026. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama pengertian demokrasi, yang kedua bentuk-bentuk demokrasi, yang ketiga prinsip demokrasi, keempat demokrasi di Indonesia, dan pendidikan demokrasi. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi pertama yaitu pengertian demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu demokrasia atau kekuasaan rakyat yang terbentuk dari demos atau rakyat dan kratos yaitu kekuatan atau kekuasaan. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Bentuk-bentuk demokrasi. Yang pertama, ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen. Yang kedua, demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara atau majelis parlemen. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas dalam politik. Dan yang ketiga, demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Demokrasi Pancasila, demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya, bangsa serta berdasarkan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Yang kelima, demokrasi presidensial. Sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung oleh warga negara, presiden dan cabang eksekutif pemerintah, kemudian tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Dan yang keenam, demokrasi liberal. Demokrasi liberal dalam demokrasi yang menggunakan sistem politik dengan paham memberikan kebebasan individu. Demokrasi liberal juga dapat dikatakan sebagai demokrasi yang mengutamakan memberikan perlindungan hak individu dari kuasa pemerintah dengan catatan sesuai hukum. Lanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Adapun prinsip-prinsip demokrasi, yang pertama ada kebebasan. Kebebasan merupakan kekuasaan membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Yang kedua, ada persamaan. Setiap negara terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama. Namun, dalam negara demokrasi, perbedaan tersebut tidak perlu ditonjolkan, bahkan harus ditekankan agar tidak menimbulkan konflik. Yang ketiga, ada solidaritas. Rasa solidaritas harus ada di dalam negara demokrasi, karena dengan adanya sifat solidaritas ini, walaupun ada perbedaan pandangan, bahkan kepentingan tiap-tiap masyarakat, maka akan senantiasa selalu terikat karena adanya tujuan bersama. Yang keempat, toleransi.
Toleransi merupakan sikap atau sifat toleran. Bersikap toleran artinya bersifat menenggang atau menghargai, memberikan ataupun membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian sendiri. Yang kelima, menghormati kejujuran. Kejujuran berarti kesediaan atau keterbukaan untuk menyatakan suatu kebenaran. Kejujuran menjadi hal yang sangat penting bagi semua pihak. Dan yang keenam adalah menghormati penalaran. Penalaran adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki pandangan tertentu, membela tindakan tertentu, dan menuntut hal serupa dari orang lain. Selanjutnya, prinsip demokrasi Pancasila. Adapun prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, yang pertama, mengutamakan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang kedua, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang ketiga, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Keempat, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Serta dan terakhir adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Sekian dari saya kembalikan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Adapun yang akan saya bahas yaitu demokrasi di Indonesia. Jadi demokrasi di Indonesia terbagi menjadi 4 masa, yaitu masa demokrasi konstitusional, masa demokrasi terpimpin, masa demokrasi Pancasila, dan terakhir masa demokrasi reformasi. Jadi yang pertama yaitu masa demokrasi konstitusional, dimulai pada tahun 1945 sampai dengan 1959, diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950. Namun kurang cocok diterapkan di Indonesia sebab persatuan menghadapi musuh semakin kendor, membuat benih-benih demokrasi, sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang kedua yaitu masa demokrasi terpimpin, dimulai pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Ciri-ciri periode ini ialah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dekret Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Pada masa demokrasi Pancasila ini dimulai pada tahun 1965 hingga tahun 1998. Landasan formal dari periode ini ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar, serta ketetapan MPRS. Dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar yang telah terjadi dalam masa demokrasi terpimpin, telah diadakan sejumlah tindakan korektif. Yang terakhir yaitu masa demokrasi reformasi, yaitu dimulai pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Jadi bangsa Indonesia bersepakat untuk sekali lagi melakukan demokratisasi, yakni proses pendemokrasian sistem politik di Indonesia, sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan, dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakyat atau DPR. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya, dan di sini saya akan melanjutkan yaitu pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi merupakan pembelajaran yang dibangun untuk mewujudkan lingkungan yang kritis dan aman, yang menghidupkan dialog dan keikutsertaan seluruh pihak. Demokrasi pendidikan juga dipahami sebagai pendidikan yang berpihak pada nilai-nilai demokratis dan pedagogy of hope. Pendidikan demokrasi diwujudkan dalam sekolah atau pembelajaran demokratis dengan keterlibatan stakeholder. Pendidikan demokrasi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meraih keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan berbudaya demokrasi. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan demokrasi dan kini dan ke depan, yakni konversitas sosial dan integrasi masyarakat. Terima kasih.